kan pernah nyantrenting pesantrennya Imam Malik. Beliau muda niku wekdal izin ting abah ting ibunya, karena abahnya sudah wafat ketika beliau masih di kandungan. Izin ke ibunya, ibu kula badhe berangkat sinau ting majelisnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i wekdal itu sudah belajar ting Palestina terhadap beberapa guru. Pada usia 14 tahun, Muhammad Idris Asy-Syafi'i sudah jadi mufti. Usia 14 tahun. 14 tahun misalnya ini kelas ini SMP. Nah, SMP. Anak SMP sudah memberikan fatwa kepada masyarakatnya. Wah, itu tidak bahaya. Terus Pak PLM. Nah, ini sangat sebutan bahaya, perlu sini. Sangat perlu. Nah, pas izin ngoten, Muhammad Idris Asy-Syafi'i diparingi izin. Tapi wonten syaratnya. Terus ibu iya nak awakmu tak menehi izin sinau nang majelis di hauzahnya Imam Malik, tapi sebelum 20 tahun ojo mulai. Iya tuh. Panjenengan memondokkan putra putrine dimaringi syarat malah. Sak durunge 20 tahun ojo mulai. Bukan dia ya. Tapi ini Masya Allah, ibunya Muhammad Idris Asy-Syafi'i justru memberikan syarat kepada Asy-Syafi'i, jangan pulang sebelum 20 tahun kamu belajar pada Imam. Berangkat Imam Syafi'i. Nggih, Insya Allah berangkat. Singkat cerita, tim mriko ternyata ditolak kali Imam Malik. Sudah mufti tapi kok ditolak nih. Ternyata alasannya adalah Imam Malik ini termasuk ulama yang boten pingin wonten surat-surat dari penguasa gitu. Jadi Imam Syafi'i waktu itu kan anak angkatnya Sultan. Dikasih surat pengantar dari Sultan Palestina untuk dibawa ke Imam Malik. Imam Malik boten kersa. Wis ojo ngene-ngene arep sinau, kualitasmu apa? Baru masuk. Karena berangkatnya masuknya pertama dalam KTBLC ini ditolak langsung. Nah, Imam Malik kemudian mulai ngajar, Imam Syafi'i tetap bempis-bempis ting pintu hauzahnya Imam Malik. Ditinggali apa? Masih mungkin ya hari ini. Bernaos, kemudian Imam Syafi'i ini ngadep malih dengan Imam Malik. Kemudian beliau mengatakan, ya Syekh Hafidhul Muwatta. Saya sudah hafal Muwatta. Kita tahu kitab Muwatta ini adalah kitabnya Imam Malik. Masya Allah. Kemudian diuji bolak-balik nih Bapak Ibu sekalian, hafal Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Dan saat itu juga kemudian beliau diterima di hauzahnya Imam Malik. Nah, apa hubungannya kali karakter? Setelah diterima di hauzahnya Imam Malik, Imam Syafi'i itu masuk kelas tidak pernah telat sedikit pun selama proses 20 tahun beliau sinau di majelisnya Imam Malik, tidak pernah telat masuk kelasnya Imam Malik. Sebelum Imam Malik rawuh di kelasnya, Imam Syafi'i sampun rawuh. Menjaga istiqomah tidak telat ini selama 20 tahun. Makanya ini manfaatnya. Terus nomor kali selalu duduk paling depan. Napa tujuannya? Supaya dapat barokah ilmunya langsung ketika mendengar gurunya niku dawuh kepada diri. Ini karakter. Dan yang menarik lagi, Imam Asy-Syafi'i ini kalau buka buku itu pelan sekali. Sampai wonten rencana itu kalau buka buku lebay banget sih. Pelan-pelan banget. Muhammad Idris Asy-Syafi'i kemudian matur dengan rencana ini. Aku tidak mau dengan suara bukuku itu yang aku buka dengan kasar mengganggu Imam Malik ketika beliau ngajar. Wah, ini luar biasa nih Pak. Ibu karakter nih.
pasti bentukan karakter ini lama nih, panjang sekali bentukan karakternya. Kenapa panjang? Karena orang itu mungkin tidak bisa sabar. Bayangkan 20 tahun melakukan itu di hadapan Imam Malik. Bayangkan 20 tahun menjaga masuk kelasnya Imam Malik tidak pernah telat. Menjaga duduk paling depan di hadapan Imam Malik. 20 tahun. Kita mungkin setahun, 2 tahun sakit sabar. Tapi apa bisa kita menjaga 3 tahun sampai 5 tahun, bahkan ini 20 tahun. Karena itu kita mungkin jadi paham kenapa Muhammad Idris Asy-Syafi'i niki kitab-kitabnya masih dipakai sampai sekarang. Karena itu adalah bangunan karakter keilmuan yang melekat pada ilmunya. Niki yang disebut dengan adab sebelum ilmu, dan ilmu harus ada adabnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karakter ini bentukannya lama sekali. Kami teng Pondok Al-Islam niku membangun fondasi karakter disesuaikan dengan nopo mawon yang memang bisa dilakukan dan itu baik. Ada santri itu yang tugasnya molak-malik sendale ustaz, sendale kiai. Kiai masuk masjid, sendale masuk masjid. Lah niku wonten niku santri niku sing tugasnya niku ketika para ustaz dan kiai ini mau keluar, oh sendale wis ngadep keluar masjid. Itu rasanya sebagai guru, sebagai kiai itu sapa sing mindah tak dinakno. Nah, menugasi anak seperti ini itu butuh karakter. Loh kadang murid sakniki ketemu gurune nang jaba melengos. Tapi sanes teng Kalimalang, sanes teng Kentong. Di luar Kalimalang, di luar Kentong, di luar Belaga. Karena kalau ngira ini murid-murid ini Belaga ini di mana-mana itu karakternya masya Allah luar biasa. Tinggalin itu Mas Faris, Mas Rifki, masya Allah ini dua wajah masa depan Kalimalang. Amin ya robbal alamin. Terus itu karakter. Tepuk tangan dong untuk mereka berdua dong. Dan yang tadi Bapak Suci, masya Allah, niku pasti latihan karakternya juga sangat dahsyat. Jadi ilmu itu memang kedah wonten karakter. Dengan karakter maka ilmu itu akan menjadi sesuatu. Dan buat usah dipaksa harus ini buatan. Kalau semuanya di Jakarta niku dados pengasuh pondok tahfidz khusus mahasiswa dan juga untuk anak SMA. Alhamdulillah sampun selesai hafalan kula 30 juz pas SMP kelas kali ini. Alhamdulillah. Tapi saat ini dikata sing lain. Ini betul nopo-nopo. Terus kula mboten maksa. Jadi di perguruan kami itu yang di Jakarta niku kita katakan siapa yang ingin hafalan tidak kita kasih hafalan langsung, tapi kita seleksi yang bacaannya tahsin, bacaannya tajwid, kita kasih kesempatan. Dan standarnya itu mulai mujawad sampai yang kemudian benar-benar bagus bacaannya. Lagu itu nomor kesekian sebenarnya, tapi lagu juga mengiringi bacaan. Misalnya standarnya kan kita standar itu standar fathah harus fathah, doma harus doma, kasroh harus kasroh, itu distandarkan. Yang diujikan biasanya suratul Fatihah dan beberapa ayat lain itu. Ada yang agak rumit itu surah An-Nahl. Yang rumit itu di surah keberapa? Di ayat keberapa? Singatan gini.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا ما حرمنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Nah, niku harus dipaskan. Kalau sudah pas baru dia boleh ikut kelas tahfidz. Dan ketika kelas 11 niku kemudian kami cutikan. Niku dicutikan. Nah, waktu cuti itu gimana ya kelas 12 apa kelas 11-nya itu ya? Nilainya bagaimana? Kita dikonversi. Nah, pas dikonversi niku nilainya adalah nilai hafalannya. Dan alhamdulillah ada 25 orang santri putra, kemudian 25 orang santri putri. Dan setelah itu mereka nikian kita minta menghafal selama 1 tahun. Dan alhamdulillah ketika 1 tahun itu wonten sing rata-rata hafalnya 25 juz, 27 juz. Alhamdulillah. Ada yang kuat hafalnya sampai 30 juz. Niku selama 1 tahun full, nggak boleh ngapa-ngapain. Kerjaannya setiap hari murojaah nambah. Dan alhamdulillah 1 tahun niku umumnya 25 sampai 27 juz. Nah, niki penting Bapak Ibu sekalian sehingga kemudian kula niku boten maksud. Nah, ilmu yang di dalamnya ada roh karakter, maka yang ketemu itu hati ketemu hati. Kalau hati sudah ketemu hati, maka nanti akan menjadi keberkahan ilmu. Karena itu Allah SWT yang surah Ali Imran 79 nanti dawuh potongan ayatnya kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah orang yang rabbani ketika engkau mengajarkan Al-Quran dan engkau belajar Al-Quran. Hebatnya uslub atau gaya bahasa Al-Quran yang surah Ali Imran 79 ini pakai fi'il naqis dalam bentuk fi'il madhi kana, kemudian diikuti fi'il mudhari. Fi'il mudhari ala wazni fa'ala dari kata alima yaitu alimuna al-kitaba. Kemudian di ujung waktu belajar itu pakai kata yadrusun, di sana kata-kata tata'allamun. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, orang itu ketika mengajar ilmunya nggak boleh nganggur, maka harus utuh lah ilmu tadi. Tapi ada learning by doing, belajar sambil mengajar, belajar sambil melakukan sesuatu. Nah, uniknya lagi ketika menjadi pembelajar uslub Quran, boten damel kata tata'allamun, tapi damel kata tadrusun. Tadrusun itu artinya ada kesiapan di hati kita ketika belajar. Ojo misalnya gelas. Niki gelas ini nek wonten tuyone penuh panjenengan isi, kinten-kinten pripun? Saged. Boten saged tumpah. Maka sebagai pembelajar ketika belajar itu harus tadrusun. Dihabiskan dulu.
baru bisa diisi ilmunya. Nah artinya sebagai pembelajar itu harus pakai kata darasa, ya durusun. Maka tinggal Arabi dalam percakapan orang Arab yang menggunakan tradisi bahasa Arab Muslim saya, ketika bertanya fin tadrus, di mana kamu belajar? Bukan fin tata'allam, di mana kamu belajar, tapi fin tadrus, fin tadrusun, fin tadrusin. Nah itu pakai kata darasa, bukan pakai kata fin tata'allam, fin tata'allamun, fin tata'allamin, bukan. Tapi pakai darasa. Itu artinya kalau pakai tata'allam itu sampun wonten ilmune. Tapi kalau pakai kata tadros, darasa niku ilmune dikurangi dan kita mau mengurangi ilmunya. Paling terakhir, karakter itu dibentuk oleh kolaborasi. Kolaborasi antara orang tua di rumah, guru di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Maka tadi Pak Kades mengatakan dan banyak cerita tentang desa Kentong dan dusun Kalimalang ini khususipun. Bahwa yang memiliki ini, masya Allah buyuk sangat, dari keilmuannya buyuk, amaliyah keilmuannya buyuk. Softnya tadi saya lihat, masya Allah penuh terus. Niki kalau maghrib isya, masya Allah penuh terus tadi. Subuh menurut informasi saking Pak Kades ini penuh. Niki menunjukkan satu kampung kalau seperti itu, insya Allah niku wujud kesuksesan kampung itu. Dan kolaborasi niku penting. Maka kolaborasi yang penting adalah bagaimana kita niku saling bahu membahu. Karena apa? Niki cerita paling terakhir. Kula niku nggak ada rencang dari Mauritania. Tim Mauritania niku Bapak Ibu sekalian. Wonten kebijakan pemerintahnya. Anak sebelum masuk SD itu harus hafal 30 juz. 130 ya. Harus hafal 30 juz. Jadi di negara Mauritania ini anak usia 6-7 tahun itu sudah hafizul Quran. Kurang tahu yang rencana. Kok sakit harus ngoten? Dia cerita. Ya ini memang kebijakan pemerintah. Dan pemerintah kemudian membangun satu lingkungan di keluarga dan di sekolah. Jadi setiap hari itu nggak boleh ada lagu-lagu sing oleh disetel mung Quran di rumah, sing pun di mawon tempat sing oleh disetel mung Quran. Jadi sangat logis gitu ketika anak itu kemudian cintanya sama Quran itu luar biasa. Lagi kira yang cangkulan lagi Pak, nek murojaah kali main bola. Sambil main bola ini murojaah. Enggak nyelimur kemana-mana nih ayatnya. Kalau kita bisa nyelimur kemana-mana nih ayatnya, karena ada beberapa ayat itu yang sama ujungnya. Dan ini sambil main bola kemak-kemik. Kalau kalian di sana itu ngopo? Aku lagi murojaah. Bisa tak main bola murojaah? Oh, kan sakit. Dan memang kalau kita ini betul-betul ingin fokus ke Quran itu sakit. Karena kiai kulon itu hafal Quran dalam waktu 70 hari. Kiai kulon. Tapi prosesnya nih Pak, berat. Bagi kalau ceritanya ya, ini penutup cerita. Mungkin manfaat untuk Mas Rifki yang konsennya ke Quran. Jadi kiai saya ini hafal 70 hari saja. Saya pernah mencoba untuk ini nggak kuat. Jadi kata beliau gini, kalau awakmu arep ngapal Quran, ojo diniati hafal Quran. Iso. Nek pengin hafal Quran, ojo diniati hafal Quran. Nah terus pripun ya? Awakmu tugasnya mau maca Quran, cintai Quran, wis iku ae. Jadi untuk diniati hafal Quran, memang sih kalau merasakan kalau kita niati hafal Quran beban di kepala itu. Itu apa? Tapi nek kita mau Quran, kemudian cinta Quran,
itu insya Allah setiap hari akan pegang Quran. Dan beliau mulai menghafal di tahun keempat dalam proses ini. Apa yang dilakukan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga? Bapak Ibu sekalian, di tahun pertama Kiai Kulon ini membiasakan maos Quran bin Nawar 1 juz setiap hari selama 1 tahun tanpa jeda. Terus tanpa jeda ini sing garai Pak istiqomah orang. Ibu-ibu halangan nih. Kalau tanggal yang Kiai Kulon, pas halangan itu nggak popo diwaca. Itu kan bukan untuk ibadah tapi untuk sinau. Terus buat nopo-nopo. Nek niat memang betul-betul tadi ingin berkhidmat mau Quran dan mencintai Quran. Bapak Ibu sekalian, kemudian di tahun kedua Kiai Kulon ini qiraah bin Nawar sambil baca mushaf. Mushafnya nggak boleh gonta-ganti, itu saja. Niku 5 juz setiap hari tanpa jeda selama setahun. Panjenengan pas Ramadan mau Quran 5 juz setiap hari selama sebulan, itu huruf-huruf Quran itu tulis-tulis gitu. Nggih napa nggih? Sampai kalau ada orang baca, imam lagi baca, koyo iki surat iki koyo. Mungkin kita ngajak gitu. Karena kita sudah terbiasa. Niku setahun, dan niku sebulan, dan niku setahun. Yang Quran itu maos tanpa jeda selama setahun 5 juz setiap hari. Di tahun ketiga ini yang super berat. Ingin menikah, beliau mau Quran setiap hari bin Nawar 30 juz selama setahun tanpa jeda. Niki sing model nomor 3 nih, kalau nanti nyoba cuman kuat 2 bulan. Rasanya ini Masya Allah. Tapi Quran semua terpunyai kepala kita. Ini saya sih. Kalau selesai itu 4 tahun, hafalan 4 tahun. 4 tahun itu rasanya berat. Tapi dengan metode tadi cukup terbantu. Coba aja Mas Rifki. Coba di tahap kayak itu. Insya Allah cepat hafalnya. Terus jangan pernah tidak megang mushaf, harus megang mushaf. Nah, maka kemudian di tahun keempat Kiai Kulon ini mulai menghafal Al-Quran dan diparingi hafal Quran fis sudur mutqinan 70 hari. Jadi Kiai saya kalau ngimami nggak pernah salah, nggak pernah salah, nggak pernah keliru. Kalau nanti tambah, Pak Kiai panjenengan Masya Allah, nah imam sudah lagunya enak, nggak pernah keliru. Dan bacanya itu agak cepat, seperti tadi saya baca itu agak cepat, nggak pernah lambat. Ini rahasia ini apa? Tahu saya bilang kan? Quran itu seolah-olah hadir mushafnya di depan saya. Dan memang tadi kebiasaan mausnya. Jadi Quran seperti hadir di depan beliau, seperti baca biasa. Nah itu kekuatan mata, kekuatan pikiran, dan kekuatan hati yang merekam. Maka engkang sing dibiasakan beliau dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Nah mungkin insya Allah Kalimalang khususnya, Kentong umumnya, Gelagah lebih umum lagi, Lamongan lebih umum lagi, insya Allah warganya Qur'ani, warganya Rabbani, dan insya Allah mangke akan membawa negara ini menjadi bagian dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan insya Allah juga akan membawa keberkahan, kesuksesan untuk kita semua insya Allah. Dan sebentar lagi kita akan pemilu, monggo kita lakukan dan salurkan hak pilih kita, jangan gontok-gontokan, kita tetap bersatu, warga Muhammadiyah insya Allah tetap bersatu, dan kita pilih sesuai nurani mawon, sesuai dengan visi yang kita pahami, dan insya Allah maka mugi-mugi Indonesia di tahun 2024 punya pemimpin dan insya Allah lebih bisa membawa Indonesia di lampung saya insya Allah. Amin Allahumma amin.